Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa model-model desain pembelajaran. Yang akan saya jelaskan ada 3 model-model desain pembelajaran, yaitu dari Bella Habbanati atau sering kita sebut dengan model Banati. Yang kedua dari Briggs atau model Briggs. Yang ketiga dari Camp atau model Camp. Yang pertama yaitu model Banati. Model Banati ini ada 6 langkah-langkah sistem instruksional. Yang pertama, formulate objektif atau merumuskan tujuan. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, hendaknya kita menentukan atau merumuskan tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu analyze learning task atau analisis tugas pembelajaran. Analisis tugas pembelajaran ini berisikan tentang media apa saja yang mungkin akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, kemudian strategi seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, yang kemudian untuk menilai kompetensi masukan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu ada developing test atau mengembangkan tes. Nah, mengembangkan tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal para peserta didik sebelum masuk sekolah. Kemudian langkah yang keempat yaitu desain sistem atau mendesain sistem instruksional. Tahapan yang keempat ini meliputi analisis fungsi, isi, dan urutan materi-materi pembelajaran, kemudian analisis komponen-komponen materi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu implement and test output atau melaksanakan kegiatan atau melakukan tes hasil. Lebih singkatnya, pada tahap yang kelima ini sering disebut juga evaluasi atau penilaian, ataupun bisa disebut juga dengan refleksi. Nah, pada tahap yang kelima ini kita bisa melakukan tes pada peserta didik apakah tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan telah tercapai atau belum. Kemudian tahap yang terakhir yaitu change to improve atau mengadakan perbaikan. Apabila tujuan pembelajaran yang kita rencanakan belum tercapai atau mungkin tercapai tetapi belum maksimal, mungkin kita bisa melaksanakan langkah ke-6 ini, yaitu mengadakan perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu model desain pembelajaran dari Briggs. Dalam model desain pembelajaran Briggs ini ada 10 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu perincian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan tujuan pembelajaran. Pada rumusan tujuan pembelajaran ini hendaknya mengandung 5 komponen, yaitu yang pertama tindakan, yang kedua objek, yang ketiga situasi, yang keempat alat dan bahasa, yang kelima kemampuan. Kemudian ada analisis tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima penyiapan evaluasi hasil belajar. Kemudian yang keenam sequence dan jenjang belajar. Jenjang belajar ini berisi urutan kegiatan belajar yang merupakan prasyarat bagi kegiatan belajar yang lain. Kemudian ada penentuan kegiatan belajar. Penentuan kegiatan belajar ini memuat pemilihan media yang akan digunakan, perencanaan kegiatan belajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi kegiatan belajar.
Kemudian langkah ke-8 yaitu monitoring kegiatan yang telah direncanakan. Pada langkah ke-8 ini kita memantau kegiatan belajar apakah berjalan sesuai dengan keinginan kita secara efektif dan efisien. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu uji coba dan revisi. Uji coba dan revisi ini berisikan kita mengujikan beberapa materi-materi yang kita jelaskan kepada peserta didik apakah peserta didik mampu menjawab atau mengerjakan soal-soal yang kita berikan, yang kemudian untuk kita lakukan evaluasi atau pada tahap 10 ini melakukan evaluasi apakah tujuan pembelajaran yang kita targetkan sudah tercapai atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu model desain pembelajaran dari CAM. Model desain pembelajaran dari CAM ini ada 8 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa. Analisis karakteristik siswa ini bertujuan untuk kita mengenal peserta didik yang akan kita berikan materi dalam proses pembelajaran. Kemudian menentukan tujuan instruksional secara spesifik atau khusus, berisikan penyusunan terhadap pemilihan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kemudian yang keempat yaitu menentukan materi atau bahan. Menentukan materi atau bahan ini berisikan menentukan media apa saja yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran atau menentukan materi-materi yang akan kita berikan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu menentukan uji mula. Menentukan uji mula ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa agar pendidik atau guru bisa menentukan langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam yaitu menentukan strategi belajar mengajar. Menentukan strategi belajar mengajar ini penting dilakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian yaitu langkah ke-7 yaitu mengkoordinasikan sarana penunjang. Mengkoordinasikan sarana penunjang ini berhubungan dengan fasilitas yang ada dalam ruang kelas yang mungkin akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ini juga berhubungan dengan media apa saja yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ke-8 yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat diterima secara baik, serta evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang kita targetkan telah tercapai. Sekian dari penjelasan saya mengenai 3 model desain pembelajaran dari model Banati, model Briggs, dan CAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.